Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seluruh pimpinan majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab yang saya hormati, yang telah memberikan beberapa petunjuk nasihat pentingnya thalabul ilmi dan romantikanya inna ma'al usri yusra. Ya, yang sering saya katakan kepada anak-anakku, menangislah kau masih muda agar kau tersenyum di masa tua. Jangan kau tersenyum di masa muda, engkau akan menangis sepanjang hidupnya. Mumpung masih muda, menangislah kau. Dianjurkan oleh beliau bersungguh-sungguhlah mencari ilmu dengan ijtihadnya. Menangis masih muda agar anak-anakku nanti tersenyum di masa tua. Itulah beberapa anjuran baik dari Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, baik daripada Ananda Faiz yang menganalisa beberapa pentingnya ilmu. Kemudian saya simpulkan mana yang didahulukan, qawaidullah atau lughatul arabiyyah. Mana yang didahulukan, belajar bahasa Arab atau belajar nahwu? Mestinya belajar bahasa Arab dulu, tertibnya baru nahwu. Kalau belajar nahwu, yang akan dinahwukan itu apa? Nahwu itu ibaratkan bangunan, ilmu bangunan. Bahasa Arab itu bahan bangunannya. Bagaimana kita bisa membangun bangunan kalau bahannya tidak ada? Bahannya dulu dikumpulkan, semennya, pasirnya, besinya, kayunya, kakanya. Sudah kaya ini semua, baru belajar ilmunya bagaimana bikin fondasi. Jadi bahasa Arab didahulukan, baru setelah bahasa Arabnya berjalan, barulah masuk ilmu nahwu. Kalau al-madrasatu wasi'atun, ini namanya mubtada, ismun fi awali jumlatin marfu'un wa alamat rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kalau kita belajar mubtada dulu belum ngerti bahasa Arab, itu jadi bingung. Jadi banyak orang ahli nahwu tapi tidak bisa berbahasa Arab, tapi bisa menyalahkan. Bisa menyalahkan orang yang berbahasa Arab karena dia pintar nahwunya, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab. Maka di pondok ini kita utamakan bahasa Arabnya dulu. Kelas 1 tidak ada nahwu, yang penting belajar berbahasa Arab yang benar walaupun tidak tahu nahwunya. Anak kelas 1 pasti berkata al-madrasatu wasi'atun, al-faslu wasi'un. Dia tidak tahu. Mudzakkar muannas kadang-kadang tidak tahu, tapi dia sudah berbicara seperti itu. Bicara sudah benar bicaranya. Daraba Muhammadun al-kalba. Tidak ada anak kelas itu berkata Daraba Muhammadun al-kalbi. Tidak ada. Daraba Muhammadun al-kalbi juga tidak ada. Bicara dia. Nah, setelah itu baru kita pelajari nahwunya, gramatikanya. Alfiyah Ibnu Malik itu penting. Itu adalah pelajaran nahwu yang kelas tinggi. Belajar alfiyah itu orang yang sudah bahasa Arabnya bagus, yang nahwu juga sudah ngerti dasar-dasarnya.
Kalau tidak, langsung belajar Alfiah. Bingung. Kalamuna labdun muqidun kastakim. Bingung itu. Kalamuna labdun muqidun kastakim. Istakim itu jumlah apa tidak? Apa fi'il? Nah, tapi kalau dia sudah beritahu kastakim, istakim, fi'lul amr, wal fa'il, qadirun, mustadirun, wujuban, takdiru, antah. Itu baru tertib itu. Jadi ini yang dipesan oleh anak Faiz tadi tentang beberapa bahasa. Sekarang saya kembali kepada Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tertulis dalam Al-Quran, tercatat jelas, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah memulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Bagaimana filosofinya? Mengapa dimulai dengan maha suci Allah? Kok tidak langsung kiritranya? Karena satu peristiwa yang besar yang mengagumkan umat manusia. Satu perjalanan yang di luar perhitungan otak manusia. Sehingga nanti pasti banyak orang yang tidak percaya. Allah sudah mendahului Subhanalladzi asra. Subhana maha suci Allah dari perkataan-perkataan orang kafir yang tidak pantas dilemparkan kepada Allah yang maha kuasa. Subhanallah mimma la yunasibu lahu, mimma la yulaiqu lahu min qawlil kufar. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ini sudah menunjukkan suatu peristiwa besar. Karena kita mengatakan subhanallah itu kalau kita merasa satu perkara yang besar. Subhanallah, subhanallah kalau kita kaget. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat asra yusri isra'an. Kekayaan bahasa Arab. Kekayaan bahasa Arab itu Masya Allah. Berjalan pagi ada bahasa sendiri, wada yagudu. Berjalan sore ada bahasa tersendiri, amsa yumsi. Malam ada bahasanya sendiri, tidak usah dikasih lagi kan asro yusri. Kalau orang Arab, kalau kita masih menerjemahkan asro yang berjalan pada waktu malam, orang Arab tidak perlu itu. Kalau asro itu sudah waktu malam, tidak mungkin asro subhanalladzi asro nahar. Itu kekayaan bahasa Arab, itu kaya betul bahasa Arab. Kekayaan. Kalau yamsi, masa yamsi, saro yasir itu umum. Sampai tidur pun bahasa Arab itu macam-macam. Namanya namu ya tidur. Kalau sudah bataya bitu anak abitu di Semarang, itu nggak usah lagi terjemah saya bermalam. Kalau orang Arab sudah ngerti itu mesti bermalam ya bitu, walaupun artinya tidur. Ada lagi kadang-kadang man qala tahta syajarah batala wudu. Man qala tahta syajarah batala wudu. Benar itu, harus wudu dia. Ketika qala ia tidur, Koindulatan itu tidur pada waktu siang sekitar jam 10 sampai jam 12. Koindulah itu. Nah, yabitu malam itu bahasa Arab. Asra sudah jelas perjalanan pada waktu malam. Bi'abdihi dengan hambanya. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu hanya ruhnya Rasulullah, tidak dengan jasadnya, itu berarti orang bodoh, orang berukun.
Kata-kata bi'abdihi dengan hambanya, tidak biruhihi. Subhanalladzi asra biruhihi, tidak bi'abdihi, abdun, jasadun. Nah, kalau seandainya berjalan dengan ruhnya itu benar, tidak aneh. Saya tidur di Jagakarsa, tengah tidur saya merasa naik taksi ke lapangan terbang Soekarno-Hatta. Setelah itu saya naik pesawat Garuda, turun saya di Jeddah. Sampai di Jeddah saya ngambil taksi limusin, saya terus langsung ke Mekah. Saya masuk di hotel. Di hotel saya mandi tidak tidur, langsung ngambil pakaian ihram. Masuklah saya ke Masjidil Haram. Tawaf, tengah-tengah tawaf saya kaget. Tiba-tiba saya di atas tempat tidur. Apa namanya? Apa namanya? Mimpi. Kalau mimpi tidak aneh. Setiap orang bisa. Tidak aneh. Saya Jakarta, Jeddah, Jakarta, cukup tidak sampai 1 malam. Pertanyaannya yang belum bisa terjawab, mimpi itu perlu waktu apa tidak? Orang mimpi itu perlu waktu enggak? Apa sekali butar? Apa perlu waktu? Tidak perlu waktu. Karena perasaan ada. Dari Jeddah Jakarta, Jeddah, dari Jeddah balik Jakarta, di atas tempat tidur. Mimpi. Jadi orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan dengan jasadnya, dengan ruhnya, itu menganggap Rasul itu mimpi. Kalau mimpi nggak usah ditulis di Quran. Tiap orang bisa. Saya bisa ke Mekah pulang pergi lebih jauh lagi daripada Baitul Maqdis. Dari Jakarta Jeddah itu, jalan masih lebih dekat Mekah Baitul Maqdis. Bisa saya 1 malam dengan hafal naik taksinya dari Jagakarsa sampai di lapangan terbang naik Garuda. Di Garuda saya naik pesawat landing di Jeddah. Di Jeddah saya ngambil taksi terus ke Mekah. Ke Mekah saya masuk hotel. Hotel saya bawa turun ke Masjidil Haram, tawaf, kaget ternyata saya berada di atas tempat tidur. Jangan kau anggap Nabimu Isra Mi'raj itu rohnya saja. Bodoh. Tidak pakai mantek. Kalau Rasulullah itu cuma mimpi, nggak ada soal, nggak usah ditulis. Saya dari Jakarta naik kereta api, turun di Surabaya, naik taksi ke pelabuhan, naik kapal, turun di pelabuhan Madura, langsung saya ke rumah saya, ketemu ibu saya cium tangannya. Setelah itu saya kaget, ternyata saya di atas tempat tidur. Sudah perjalanan Jakarta, Surabaya, Madura, bolak-balik. Jadi saya katakan filosofinya kepada anak-anakku nanti di masyarakat. Lalu bertemu dengan manusia-manusia yang berkata Rasul itu cuma rohnya, mari kita bicara. Dari ayat ini saja, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Mengapa pakai ismun nakir? Lailan, kok tidak al-lail? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, tapi pakai lailan. Itu namanya ba'dul lail. Tidak sampai 1 malam, sebagian malam. Jadi saya kata anak-anakku santri, saya jelaskan saya pengertian ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu menunjukkan jasadnya, bentuknya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Mengapa dikatakan alladzi barakna haulahu? Karena para nabi, para rasul banyak oleh Allah diutus di sekitar Palestina, di sekitar Baitul Maqdis.
itu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haknya Allah menentukan tempat-tempat itu karena Allah menciptanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah pilih tempat yang Dia cintai. Jatuhlah pilihan Allah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah, dan Baitul Maqdis. Dan disitulah para nabi, banyak para nabi diturunkan oleh Allah di sekitar Baitul Maqdis. Allati barakna hawla linuriyahu. Kalau ngaji itu lamun taklil. Untuk apa Allah mengadakan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada hamba-hamba. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian. Isra Mi'raj itu min ayatina, dari sebagian tanda-tanda keagungan Allah. Innahu huwas samiul basir. Ditutup dengan sami karena Allah akan mendengar perkataan-perkataan si kafir-kafir ini terhadap Isra dan Mi'raj. Basir, dan Allah akan tahu siapa yang lulus dengan Isra Mi'raj, siapa yang tidak lulus. Yang lulus termasuk Siti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah berkata di depan orang-orang kafir Quraisy bahwa saya semalam pergi ke Baitul Maqdis Isra, semua membohongi. Abu Lahab, Abu Jahal datang sambung Abu Bakar. Abu Bakar, itu sahabatmu sudah gila. Semalam berkata dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke langit ke-7 balik pagi. Apa enggak bohong? Apa saya Abu Bakar? Siapa yang bilang itu? Yang bilang itu ya sahabatmu itu. Kalau Nabi Muhammad yang bilang lebih dari itu pun saya percaya, apalagi cuma itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lulus. Basir Allah Muhammad. Ini segi ayatnya. Linuriyahu. Mengapa Allah akan memperlihatkan sebagian kebesaran? Untuk membesarkan Nabi Muhammad SAW, untuk tidak goyang di dalam dakwahnya, ditampakkan kekuatannya, ditampakkan kekuasaan Allah, supaya Nabi Muhammad tidak goyang. Mengapa supaya tidak goyang? Karena pada tahun itu disebut tahun Amul Husni, tahun yang berduka cita. Bagaimana tidak? Siti Khadijah, istri tercintanya, yang menyerahkan kekayaannya dan segala-galanya untuk Islam, meninggal dunia pada tahun itu. Disusul oleh pamannya Abu Thalib, meninggal dunia, yang melindungi Nabi Muhammad daripada perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy. Dua tokoh ini meninggal dunia. Bagaimana sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak goyah, tetap keteguhannya di dalam memperjuangkan Islam, tidak lemah karena meninggalnya Abu Thalib pamannya, tidak lemah karena meninggal istrinya. Cuma Allah memperkuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diisrokan dan dimu'tadkan. Tidak kau khawatir dengan meninggalnya pamanmu, tidak kau khawatir dengan meninggalnya istrimu. Inilah kekuasaanku. Nah, inilah kekuasaanku, ditampakkan oleh Allah, diisrokan dan dimi'rajkan. Wah, ini panjang ini ceritanya ini. Kalau anak-anakku baca kitab Dardir, itu kalau saya dulu Habib Mustafa, kalau Isra Mi'raj itu mulai jam 8 baca Isya, selesai jam 3. Itu karena kiai di depan saya baca kitab, namanya kitab Dardir, dibaca dari awal sampai tamat dengan diterjemahkan. Kita mendengarkan aja dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Itu Isra Mi'raj, betul-betul Isra Mi'raj kita ini berada di masjid. Nah, dengan dibacakan cerita itu,
Ini saya tanamkan filosofinya Isra Mi'raj ini kepada anak-anakku, karena kau sebagai santri harus mampu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan. Kalau kita mau pakai hukum akal, tidak ada kesulitan. Ambil jam tanganmu, sekarang menunjukkan jam berapa? Jam 9. Putar, tarik pakunya, putar, kembali ke jam 9. Paling cuma 2 menit. Saya dari jam 9 kata jam yang satu kembali ke jam 9 cuma 2 menit. Mengapa kok cuma 2 menit? Karena saya tidak berjalan sendiri jarum jam saya, tapi saya diputar oleh yang punya. Siapa yang punya jam? Putar jamnya itu. Jam 9 cukup 1 menit. Nggak pakai 12 jam. Nah, kalau mau pakai hukum akal, Rasul itu asro, bukan saro. Nah, kalau saya sudah lagi saro Rasulullah, itu boleh kau bantah. Tapi di Rasulullah tidak, sudah lagi asro. Muhammad Nabi tidak berangkat sendiri, tidak berjalan sendiri. Diberangkatkan, dijalankan oleh siapa? Oleh yang punya. Yang punya yang menjalankan. Tidak ada kesulitan secara filosofi akalnya. Jadi kata-kata asro itu bukan berjalan, dijalankan. Bukan menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Jadi Muhammad itu tidak berjalan sendiri, tidak berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri, berjalan sendiri tanpa mujizat, ya barangkali sama dengan yang lain, setengah bulan, 1 bulan perjalanan. Tapi kalau diberangkatkan, siapa yang memberangkatkan? Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan langit dan bumi. Kalau diukur dengan secara akal, kalau Allah menciptakan langit dan bumi, sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar, tidak pernah terjadi tabrakan. Seluruhnya berjalan pada tempatnya. Matahari tidak pernah keliru. Bulan pun sudah sekian miliar tahun tidak pernah keliru. Kalau tanggal 15 purnama, tanggal 15 tidak pernah keliru. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Isra Mi'raj itu kecil bagi Allah, luar biasa bagi otak manusia. Dibanding dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj itu kecil. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin memperlihatkan kepada hambaku yang bernama Muhammad sebagian kecil daripada tanda-tanda keagungan Allah. Subhanallah. Dengan Isra Mi'raj ini, walaupun Rasulullah sudah tegar, sehat, tidak terpengaruh dengan meninggalnya Abu Bakar dan dengan meninggalnya Abu Thalib dan istrinya, tapi tentu kesedihan ada. Tidak mungkin tidak ada. Kesedihan itu pasti ada, siapapun saja. Ketika putra Rasulullah yang bernama Qasim meninggal dunia, sambil memangku putranya, Rasulullah bersabda, al-ainu tadma wal qalbu yahzan wa la aqulu ma yuskitur rabb inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah, hatiku, air mataku bercucuran mengalir, hatiku sedih. Bagaimana tidak, anak kesayangannya meninggal dunia laki-laki. Wala aku majusitur rabb, saya tidak akan berbicara yang membuat Allah murka kepada saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Kemudian Rasulullah mentalkimin anaknya ini. Apa kata Rasul? Ya bunayya, qul Allahu Rabbi wa Rasulullah abi. Talqin ini. Nah, disitulah ini panjang talqinnya itu. Saya potong aja, saya ngambil pokok-pokoknya.
filosofinya dalam Isra Mi'raj itu. Dalam semua hadis riwayat Isra Mi'raj, Bukhari, Muslim, dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah dibawa lagi ke sumur Zamzam oleh malaikat Jibril. Dicuci hatinya dengan air Zamzam. Jangan kau timbul kalau begitu hati Rasulullah kotor ya. Oleh Jibril dibersihkan. Jawabannya tidak. Rasulullah hatinya bersih. Dicuci untuk dijadikan pelajaran kepada umatnya. Diisi iman, diisi tabah, diisi sabar. Apakah Rasulullah itu kurang tabahnya? Tidak. Apakah Rasulullah kurang sabarnya? Tidak. Hanya untuk dijadikan suri teladan kepada umatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lihat nabimu itu sebelum berangkat mengadakan perjalanan, bersihkan hatinya, kuatkan hatinya, berikan kesabaran dan ketabahan. Dalam perjalanan akan banyak gangguan-gangguan. Kalau tidak disiapkan hatinya, bisa gagal dalam perjalanan itu. Ini bukan untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya dijadikan pelajaran. Kalau Nabi Ibrahim membunuh anaknya, menyembelih anaknya, mampu, itu bukan untuk Allah. Allah sudah tahu. Tetapi Allah memperlihatkan. Dalam istilah tafsir itu dikatakan ilma duhurin. Untuk Allah perlihatkan pada manusia kalau Ibrahim itu kuat, kalau Ayub itu kuat, diperlihatkan oleh Allah. Kalau tidak diperlihatkan, hanya Allah yang tahu. Nah, ini diperlihatkan oleh Allah kepada umatnya. Hai umat Muhammad, lihat nabimu, ambil kau pelajaran ibratun hasanah. Dalam lagu Indonesia Raya itu apa ngambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Tidak, Allahu a'lam bishawab. Tapi Isra Mi'raj duluan dari Indonesia Raya. Yang pasti Isra Mi'raj lebih dulu dari Indonesia Raya. Dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mana yang dibangun? Bangun jiwanya dulu. Jiwanya dibangun, hatinya dibangun, niatnya dibangun, ketabahannya dibangun, kesadarannya dibangun, kesungguhannya dibangun. Baru bangun badannya. Maka kalau saya jadi pemerintah, semua kontraktor-kontraktor itu saya kumpulkan dulu di masjid. Saya bangun jiwanya, takut kepada Allah. Jangan makan duit rakyat. Sehingga bangun jembatan. Jangan bangun dulu jembatannya. Bangun dulu yang bangun jembatan jiwanya, supaya bertakwa kepada Allah, takut makan barang haram. Insya Allah biaya jembatan tidak dimakan oleh pemborongnya. Sebelum bangun hotel, yang mau bangun, dibangun dulu jiwanya, supaya beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga uang pembangunan betul-betul untuk pembangunan, tidak dikorupsi. Jika dalam Indonesia Rayanya tidak matang, banyaklah koruptor-koruptor itu. Sedangkan belakang desa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Rasulullah dibangun jiwanya oleh Jibril, dibangun hatinya oleh Jibril, dibangun imannya oleh Jibril, baru mengadakan perjalanan. Ternyata dalam perjalanan itu benar. Dalam kitab Tarbiyah disebutkan, begitu Rasulullah keluar dari kota Mekah, Ifrit yang stop amat, berhenti. Rasulullah terus jalan lurus, lempeng dalam citra, dalam wajahnya. Tanya sama Jibril, Jibril, siapa itu? Itu Ifrit Rasulullah. Seandainya engkau noleh Rasulullah, umatmu akan tergoda oleh iblis. Subhanallah. Rasulullah tidak noleh, umatnya masih banyak yang tergoda oleh iblis.
Seandainya Rasulullah noleh, barangkali kita ini sudah jadi iblis semua. Ini filosofinya. Dalam hikmah Isra Mi'raj itu filosofinya. Apa yang harus kita tarik dari hal ini? Pelajaran dari hal ini yang sangat mahal. Rasulullah tidak tergoda. Mengerti Rasulullah persiapan batinnya sudah kokoh. Tidak tergoda oleh setan. Ini dalam kitab Dardir, saya tidak mengurangi, tidak mati. Rasulullah berangkat lagi, dicegat dari sebelah kiri. Muhammad, stop. Rasulullah langsung lempeng. Siapa itu Jibril? Alhamdulillah kau tidak noleh Rasulullah. Seandainya kau noleh, umatmu akan jadi Kristen semua. Itu orang Kristen, Rasulullah, orang Nasrani, Rasulullah. Itu semua kenyataan ada sekarang ini. Orang Islam ingin mengislamkan umat manusia sedunia. Orang Kristen pun ingin mengkristenkan umat Islam sedunia. Jangan ada dusta di antara kita. Ini pasti orang Islam ingin mengislamkan semua umat manusia sedunia. Orang Kristen ingin mengkristenkan umat sedunia. Nah, dalam inilah tentu harus ada tata tertibnya. Nah, tidak tergoda. Dan sekarang kadang-kadang umat Islam bisa digoda dengan SPP, dengan digoda dengan macam-macam godaan untuk pindah agamanya. Persilakan. Tapi ternyata Rasulullah tidak boleh. Dipanggil lagi sebelah kanan, Muhammad. Rasulullah tidak boleh. Siapa itu Jibril? Itu orang Yahudi Rasulullah. Seandainya kau menoleh, umatmu akan jadi Yahudi. Alhamdulillah Rasulullah tidak boleh. Ini semuanya uswatun hasanah. Suri teladan untuk menjadi ibratan li ulil absar. Untuk menjadi pelajaran bagi orang yang punya penglihatan. Ada absar, punya penglihatan hati. Bukan mata kepala. Kalau mata kepala semua melihat, yang paling mahal bukan mata kepala, yang paling mahal itu mata hatinya. Itu yang paling mahal. Orang yang punya mata hati bisa mengambil pelajaran. Nah, itu yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, dihadapi kita semua. Tidak ada yang tidak kita hadapi sekarang ini. Rasulullah ditegur oleh seorang wanita yang cantik berpakaian emas berlian dalam kitab Dardir. Persilakan baca. Muhammad berhenti. Rasulullah tidak noleh, langsung. Siapa itu Jibril? Itu gambaran dunia Rasulullah. Seandainya engkau noleh Rasulullah, umatmu akan menjadi umat yang mata duitan. Alhamdulillah kau tidak noleh Rasulullah. Tidak noleh pun umatnya masih mata duitan. Seandainya noleh, jadi mata apa? Ini yang namanya ibratun liulil absar. Mata hati kita yang menarik pelajaran. Apa yang dihadapi Rasulullah dihadapi surah Al-Qur'an. Bagaimana kita mempertahankan umat Islam akidahnya supaya tidak pindah agama? Karena godaan-godaan mesti ada. Bagaimana supaya umat Islam itu tidak mata duitan misalnya? Itu semuanya satu poin. Poin yang kedua, di dalam Isra Mi'raj ini diperkirakan oleh Allah film-film sinetron. Silakan kalau saya film sinetron. Dalam perjalanannya Rasulullah melihat petani panen, begitu panen tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah yang senang zakat, yang senang sedekah, yang senang menginfakkan hartanya di jalan Allah, rezekinya tidak putus-putus. Ini film sinetronnya. Rasulullah melihat lagi satu kaum, lidahnya panjang, digunting panjang lagi, digunting
gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, panjang lagi, gunting lagi. Tidak berhenti. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah yang selalu menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Tapi yang dijalankan, kemungkaran yang dia kerjakan, kebaikan yang dia tinggalkan. Itulah nasibnya. Ini semua ibratul lil absar. Banyak ini semuanya cerita-cerita itu. Film sinetronnya itu nanti baca sendiri dalam kitab Dardin. Saya memberikan 1, 2, 3. Di antaranya lagi satu orang yang berenang, ya, memakai makan bangkai, padahal di sampingnya ada pakai daging yang bersih yang bagus, tapi yang dimakan daging busuk. Itu siapa? Jibril. Itu umatmu Rasulullah. Sudah punya suami yang sah, istrinya selingkuh dengan tetangga. Sudah punya istri yang sah, suaminya main dengan wanita-wanita di warung-warung. Masih banyak film sinetron ini kalau mau diceritakan ketika Isra Mi'raj tidak selesai. Tidak selesai. Masih banyak lagi film sinetron ini yang diperlihatkan oleh Rasul kepada Rasulullah. Kemudian sampai Baitul Maqdis, naiklah ke langit, ya, dengan kekuasaan Allah. Jangan sudah berpikir bagaimana naiknya ke langit, nanti di atas ada oksigen apa tidak. Sudah kekuasaan Allah. Kita kalau sudah percaya kepada Allah Maha Kuasa, tidak ada hal-hal lain yang meragukan kita. Dengan kekuasaan Allah, ketika di Baitul Maqdis ketemu dengan para malaikat, terus ke sholat, Rasulullah yang jadi imam naiklah. Nah, kebetulan saya sudah pernah datang di Baitul Maqdis, batu tempat injakan Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke atas. Nah, disinilah tidak ada perintah Allah yang Allah langsung panggil. Perintah puasa Allah cukup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah zakat cukup dengan ayatnya. Perintah haji cukup dengan ayat diturunkan. Walillahi 'ala nasijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Satu perkara yang langsung Rasul dipanggil menghadap kepada Allah untuk menerima sholat 5 waktu. Menurut kisahnya panjang. Ketika itu Rasulullah mendapat sholat 50 waktu atas nasihat Nabi Musa. Umat saya gak kuat, apalagi umatmu nanti di akhir zaman. Mintalah kepada Allah. Bolak-balik, akhirnya jadi 5 pun Nabi Musa masih minta. Tapi Rasulullah berkata, cukuplah Nabi Musa, 5 ini saya manut untuk minta keringanan lagi. Turun perintah sholat 5 waktu. Ini menurut ini sudah saya singkat, ya, maka saya tadi bilang kalau duduk saya lupa, kalau berdiri insya Allah kaki saya sebelah kanan itu mengingatkan sudah berat. Saya bilang tadi mau pakai kursi, kalau kursi 2 jam. Diingatkan saya. Nah, inilah perintah yang terpenting, sholat. Maka anak-anakku jaga sholat itu. Orang yang paling nikmat orang kalau dekat dengan Allah. Tidak ada lebih nikmat daripada itu. Kalau sudah merasa dirinya dekat dengan Allah, mintalah kepada Allah. Insya Allah apapun, insya Allah kasih. Tapi ingat kepada perkataan Imam Ibnu Athaillah bahwa niat itu ada 3 hal. Doa itu ada 3 hal. Ada doa yang langsung oleh Allah diberikan.
Alhamdulillah wa binikmati rabbika fahaddits, saya pernah merasakan itu. Ketika saya bangun pesantren di Jalan Senopati, waktu itu saya kehabisan dana, terlantar bangunan, tidak sampai terlantar betul, sudah tidak ada biaya, minta kepada Allah. Tahu-tahu di jam 10 pagi, ingat saya, datanglah satu orang membawa cek berbahasa Inggris, 10 million only. Saya tanya siapa orangnya, tidak mau bicara. Alamatnya tidak mau bicara. Yang penting terima ini, terima pakai. Cairkan. Dicairkan, ternyata cair di Bank Amerika. Cair. Alhamdulillah, kata saya. Doa ditunda oleh Allah. Pernah saya berdoa di Arafah tahun 91 dengan ibunya, berdoa mudah-mudahan saya nanti bisa haji dengan anak saya, dengan mantu saya, satu kemah. Waktu itu kebetulan saya kemahnya, karena sewaktu itu tamu negara, kemahnya itu kemah besar bersama Gubernur Sumatera Utara yang meninggal kecelakaan pesawat, hanya berempat. Kemah yang besar pakai AC cuma berempat, Pak Gubernur dengan istrinya, saya dengan istri saya. Disitulah timbul, seandainya dalam kemah kita kumpul satu keluarga, saya ajak berdoa. Ternyata kabulnya tahun 2002. 11 tahun doa itu terapung-apung di udara. Alhamdulillah, tahun 2002 saya bisa haji sekeluarga dengan mantu, alhamdulillah. Nah, kadang-kadang doa itu kata Imam Athaillah bukan ditolak, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kalau saya minta putih kepada Allah, dan Allah kasih kuning, jangan kau berkata ini doa saya ditolak oleh Allah. Tidak. Allah ganti dengan yang lebih baik. Apakah yang kau minta itu kurang baik? Jadi saya kasih yang lebih baik untukmu. Jadi suudzon kepada Allah tidak ada. Ud'uni astajib lakum. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti benar janji Allah itu. Jadi doa itu ada 3, kontan, ditunda, ditukar oleh Allah dengan yang lebih baik. Itu menurut Imam Ibnu Athaillah, karena Allah yang lebih mengetahui. Maka itu anak-anakku, jaga sholat 5 waktu. Tidak ada yang lebih nikmat dari orang yang merasa dekat dengan Allah. Insya Allah segala apa kesulitannya Allah yang akan memberikan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan. Satu-satunya di antara sekian ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah, satu-satunya sholat 5 waktu. Dengan sholat rawatibnya, apalagi dengan sholat tahajudnya, apalagi dengan sholat duhanya dan lain-lainnya. Ini pentingnya sholat. Saya kira secara filosofinya, dasar-dasarnya Isra Mi'raj ini sudah saya berikan kepada anak-anakku untuk menjawab hal-hal yang mungkin kontroversi, sudah diberikan jawabannya. Maka inilah peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah mendapat tekanan daripada Habib Ahmad Mustafa bin Syihab di dalam menuntut ilmu dengan segala romantikanya, kesungguhannya yang menentukan kamu berhasil, bukan Darul Rahmannya, bukan Kaironya, bukan Jordannya, bukan Madinahnya, bukan Mekahnya. Yang menentukan, sangat menentukan adalah kemauanmu dan keinginanmu. Di mana keinginanmu membaca, insya Allah kau berhasil. Kalau keinginanmu lemah, ya sulitlah untuk berhasil. Itu kita dapat anjuran.
Saya tekankan lagi yang beliau bawakan inna ma'al usri yusra, lalu saya terjemahkan seperti tadi inna ma'al usri yusra, menangislah kau masih muda agar kau tersenyum di masa tua. Jangan kau tertawa-tawa di masa muda, nanti akan kau rasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Man lam yadul ta'allumi sa'atan tajarra'ul jahitulah hayati. Kalau kau tidak mau merasakan pahitnya penderitaan orang menuntut ilmu, rasakan oleh kau pahitnya dan penderitaan kebodohanmu sepanjang hidupmu nanti. Naudzubillah. Maka anak-anakku, segera kau nanti bersungguh-sungguh sebagai pesan Habib siap tadi yang sering saya katakan kepadamu, anak-anakku, belajarlah kau hari ini seolah-olah besok pagi ujian. Insya Allah ujianmu sukses. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali-kali kepada Habib Ahmad Mustafa bin Syihab saya ucapkan terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada seluruh majelis guru saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya, atas segala kesungguhannya mendidik anak-anak kita ini supaya berhasil menjadi alimun sholihun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan yuwafikal karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min al-afat wa taqdirana min kulli hajat wa tutahhirna min sayyi'at wa tarfa'na bi indaka ala darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wal mamat. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi tahammadul bil uqad wa tanfaridu bil qurab wa tuqdar bil hawaij wa tunawil bil wahid wa husnul khawatim wa yustasqal wa mamlak bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli haqqin wa mafatin kulli ma'min laka. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ftah alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika rizqika. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis shalihin غير خزايا ومفتون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.